Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. FIFA telah merilis peringkat atau ranking FIFA terbaru per tanggal 20 Juni kemarin ya, hari Kamis, yaitu di mana ada beberapa perubahan mengenai peringkat ranking FIFA ini, termasuk juga timnas Indonesia di dalamnya. Nanti ada beberapa negara memang yang naik turun di peringkat FIFA ini. Nah, kita lihat hasilnya di lima besar tentunya mayoritas memang masih tidak berubah, yaitu di peringkat satu masih dipimpin oleh Argentina ya, diikuti oleh Prancis, Belgia dan juga Brazil dan Inggris. Jadi Brazil ini yang sebelumnya peringkat kelima sekarang menggeser Inggris di peringkat keempat ya, seperti itu. Nah, di 10 besar mayoritas memang ya tidak ada perubahan. Paling ada Kroasia yang naik ke peringkat 9 menggeser Italia yang turun ke peringkat 10. Ya, sisanya di peringkat 10 besar dunia ini tidak banyak mengalami perubahan ya. Karena memang untuk sepak bola Eropa yaitu atau federasi dari UEFA dan CONMEBOL atau CONCACAF, mungkin nanti perubahannya akan terasa setelah kompetisi dari Euro 2024 dan juga Copa America 2024 yang sekarang sedang berlangsung. Mungkin nanti perubahan-perubahan itu akan terlihat jelas pada update selanjutnya ya, yaitu pada tanggal 18 Juli nanti setelah perhelatan Euro dan Copa America ini selesai gitu ya. Karena ini adalah dari hasil beberapa FIFA Matchday kemarin sebelum gelaran Piala Eropa dan juga Copa America. Nah, lalu bagaimana dengan timnas kita, timnas Indonesia di update ranking FIFA terbaru ini? Nah, kita lihat timnas Indonesia berada di peringkat 134, ternyata masih berada di peringkat 134, tidak beranjak, tidak naik maupun tidak turun. Karena di FIFA Matchday kemarin, yaitu di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Round 2, Indonesia di FIFA Matchday di kalender FIFA tersebut melakoni 2 laga melawan Irak dan Filipina. Satunya kalah melawan Irak dan satunya menang melawan Filipina. Jadi timnas Indonesia hanya mendapatkan poin sebanyak atau sebesar 6,03 poin. Jadi hanya ada penambahan 6,03 poin. Maka dari itu hasilnya Indonesia ini tidak beranjak ya satu peringkat pun, karena masih belum bisa menyalip Solomon Island yang berada di atasnya di peringkat 133. Mungkin kalau misalkan Indonesia kemarin bisa berhasil mengalahkan Irak, bisa saja Indonesia akan beranjak ke peringkat 131 atau 130 ya, bisa saja. Tetapi karena kita belum bisa berhasil mengalahkan Irak, jadi hanya berhasil mengalahkan Filipina, maka secara poin pun kita hanya mendapatkan penambahan sedikit poin. Jadi masih tetap beranjak di 134. Nah, bagaimana dengan negara-negara tetangga atau negara ASEAN lainnya? Jadi Indonesia ini berada di peringkat ketiga di peringkat FIFA di antara negara-negara ASEAN, masih di bawah Thailand dan Vietnam. Nah, Thailand sendiri yaitu sekarang berada di peringkat ke 100, pas ya, ke 100, naik satu peringkat menggeser Kyrgyzstan. Di FIFA Matchday kemarin mereka mendapatkan tambahan sebanyak 9,63 poin, sementara Vietnam itu berada di peringkat kedua di ASEAN ya, yang sekarang berada di peringkat 116. Mereka memiliki tambahan 3,48 poin karena mereka pun juga hanya sama seperti Indonesia, hanya memenangkan satu pertandingan di 2 laga terakhirnya di kualifikasi kemarin ya.
menang melawan Filipina dan kalah melawan Irak. Jadi Vietnam turun satu tingkat ke peringkat 116, digeser oleh Guinea Bissau, negara dari Afrika. Sebelumnya memang di update FIFA ranking sebelumnya pada tanggal 4 April kalau tidak salah ya, Indonesia itu dinilai negara yang satu-satunya negara yang mendapatkan poin terbanyak di FIFA Matchday kala itu, dan satu-satunya negara yang peningkatan peringkatnya cukup signifikan waktu itu, naik sebanyak 8 peringkat. Tetapi di updatean FIFA ranking saat ini per 20 Juni kemarin, Indonesia tidak beranjak kemana-mana, tidak turun dan tidak naik. Dan untuk yang sekarang yaitu negara yang kenaikannya cukup signifikan, yaitu ada negara dari bagian Afrika ya, Liberia, naik sebanyak 10 peringkat dan juga mendapatkan poin sebanyak 37,47 poin. Sementara negara yang penurunan paling drastis yaitu adalah Ekuatorial Guinea, sama-sama negara dari Afrika juga, turun sebanyak 10 peringkat dan kehilangan poin sebanyak minus 47,53 poin ya. Itu memang sebelumnya ini didominasi oleh negara ASEAN atau Asia Tenggara ya. Waktu itu Indonesia negara yang paling signifikan naik peringkatnya dan juga mendapatkan poin tertinggi. Begitupun juga Vietnam waktu itu negara yang paling turun drastis peringkatnya, dan begitupun juga banyak kehilangan poin juga karena waktu itu Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 2 kali ya di laga kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 2. Dan tentu nanti juga di updatean 18 Juli nanti ya pastinya Indonesia tidak akan beranjak karena Indonesia tidak ada laga matchday kalender FIFA di situ. Palingan nanti di updatean 18 Juli mendatang itu yang berubah signifikan negara-negara dari Eropa dan dari Amerika atau CONMEBOL atau CONCACAF ya, karena mereka saat ini sedang menggelar Piala Eropa dan Copa America seperti itu. Itu dari kabar mengenai update ranking terbaru dari FIFA. Nah, lalu juga ada kabar dari bagaimana timnas Indonesia akan mempersiapkan menghadapi atau menjalani laga padat di kalender FIFA akhir tahun ini. Dan akhirnya Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir telah menjelaskan bahwa Liga Indonesia musim 2024-2025 ini akan digelar pada bulan Agustus. Lalu Liga 1 ini, Liga Indonesia ini akan tetap berjalan ketika Piala ASEAN atau Piala AFF nanti akan digelar di akhir tahun ini. Nah, tentu juga kebijakan ini diambil karena PSSI juga sudah menetapkan bahwa skala prioritas dari timnas Indonesia di ajang internasional ini seperti apa. Jadi rencananya memang timnas Indonesia untuk Piala AFF ini, Ketua Umum PSSI mengatakan bahwa akan menurunkan pemain muda dan lebih memprioritaskan SEA Games pada tahun 2025 mendatang, dan juga akan memprioritaskan kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 3 yang akan dilaksanakan mulai 5 September mendatang. Dan tentu ini juga nanti akan ada 10 pertandingan ya di kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 3 ini. Dan tentu memang tidak bertabrakan sih, tetapi juga berdekatan dengan Piala AFF. Maka dari itu Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir menerapkan skala prioritas. Dia mengeluarkan kebijakan bahwa dia akan menurunkan skuad muda di Piala AFF nantinya. Dan ketika ditanya apakah nanti tidak akan khawatir gitu ketika negara-negara lain seperti Malaysia, Vietnam, Singapura, atau Thailand mereka akan menurunkan tim-tim utamanya atau skuad penuhnya di Piala AFF, ya tidak masalah karena mereka tidak akan tampil di round 3, tidak akan sesibuk jadwal padat timnas Indonesia gitu. Maka dari itu skuad utama timnas Indonesia yang kemarin yang telah menjalani laga kualifikasi itu akan fokus di kualifikasi
Piala Dunia round 3, sementara di Piala AFF nanti akan menggunakan pemain-pemain muda, yaitu dengan kenapa alasannya, karena untuk memberikan jam terbang juga nantinya yang akan dipakai juga ketika di ajang SEA Games 2025 nanti. Karena kenapa SEA Games ini lebih prioritas dari Piala AFF, karena di SEA Games sebelumnya kita juara, setidaknya di SEA Games 2025 kita bisa mempertahankan gelar medali emas ini. Begitupun juga kenapa pemain muda ini harus diprioritaskan, karena juga untuk pemain-pemain muda ini juga aset masa depan timnas senior juga nantinya ya. Karena Bapak Erick Thohir juga ketika ditanya kenapa pemain muda, karena mencontoh seperti halnya di Euro kali ini, contohnya yaitu ada Turki kemarin, katanya seperti pemain Turki yaitu Arda Güler yang masih muda tetapi sudah bisa bermain di level senior dan membuktikan bahwa dia juga cukup bagus bersama timnas Turki ini walaupun usianya masih sangat muda. Nah, begitupun sebaliknya juga timnas Kroasia yang sekarang sedang menurun, karena itu ya para pemainnya juga sudah menuju rentan usia yang tua gitu. Nah, itu alasannya kenapa Bapak Erick Thohir di sini menerapkan skala prioritas, ingin memberikan kesempatan kepada para pemain muda di ajang Piala AFF kali ini. Kita tidak usah khawatir, kata Bapak Erick Thohir, ketika lawan-lawan kita seperti Vietnam, Thailand, Malaysia menurunkan skuad utama mereka, skuad senior, skuad inti mereka di Piala AFF, ya kita tidak usah takut, karena kita akan memberikan jam terbang kepada para pemain muda kita demi masa depan timnas kita juga ke depannya, seperti itu ya. Jadi patut kita nantikan ya seperti apa nanti jadwal padat yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia. Tentunya juga ini sudah dibagi-bagi ya. Jadi sudah keluar kebijakan ini, tentu nanti tidak membuat pusing lagi pelatih Sintayong nanti. Skuad mana nanti yang akan dipakai untuk kualifikasi round 3 dan skuad mana nanti yang akan dipakai untuk Piala AFF, begitupun juga SEA Games 2025 mendatang. Seperti itu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.